Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian pada bulan suci Ramadan ini, untuk 10 hari yang pertama penuh rahmah dan 10 hari yang kedua yaitu penuh maghfirah. Kita masih di 10 hari yang kedua. Semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dapat menyelesaikan puasa ini, bulan suci Ramadan, dengan lancar, dengan selamat, hingga kita mendapatkan orang-orang yang takwa. Jadi gelar orang-orang yang takwa, menjadi orang yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Dengan salat dan salam kita aturkan kepada beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan ahlul bait keluarganya dan para pengikutnya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Untuk pembahasan kali ini yaitu surat Fatir ayat 27 dan 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidu wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshawahu min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Yang artinya atau terjemahnya kurang lebih demikian: tidaklah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Ayat 28. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanya para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Untuk membahas tafsir yang ada di dalam surat Al-Fatir ayat 27 dan 28. Di sini akan membahas kata ulama yang terdapat dalam surat Al-Fatir ayat 28. Innama yakhsyawahu min ibadihil ulama. Bentuk jamak dari ulama atau alim
Seperti juga kata buhala, jamak dari bahil. Kurama, jamak dari karim. Al-alim adalah orang yang sangat berpengetahuan atau orang yang mempunyai ilmu pengetahuan mendalam. Pada mulanya, akar kata yang terdiri dari ain, lam, mim. Artinya adanya bekas pada sesuatu yang dengan bekas itu sesuatu tersebut berbeda dengan lainnya. Tanda pada sesuatu disebut juga alamat. Alam juga berarti bendera atau gunung. Karena keduanya menjadi tanda, kata ilmu juga berkait dengan arti akar kata ini. Karena dengan ilmu, seseorang akan berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Kata ulama ditunjukkan kepada orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dalam bidang apa saja. Dalam konteks keislaman, biasanya ungkapan ini untuk menunjukkan kepada orang yang sangat dalam pengetahuan agamanya. Pengertian ini juga dipakai pada kata ulama untuk Bani Israel yang ada pada surah Asy-Syu'ara ayat 26 dan 197. Maaf, yaitu terdapat dalam Syu'ara ayat 197. Sedangkan pada ayat ini al-ulama diartikan dengan orang yang mengerti tentang ilmu pengetahuan alam semesta. Sebab ayat-ayat sebelumnya bercerita tentang fenomena alam semesta. Sebagaimana juga semestinya orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang dalam, baik ilmu agama maupun umum, merekalah yang mempunyai sifat takut kepada Allah yang Maha Agung. Karena merekalah yang sangat tahu tentang seluk-beluk tanda-tanda kebesaran Allah, baik melalui ayat-ayat yang dibaca maupun tanda kebesaran Allah di alam semesta ini, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Ini orang yang benar-benar takut kepada Allah, yang mengetahui tentang ilmu alam, yang mengetahui ilmu tentang agama. Ini orang-orang yang dipilih oleh Allah, yaitu hamba-hamba Allah, hanya hamba Allah yang takut kepada Allah. Ini dalam konteks ulama. Yang dalam tafsir di sini, kalau kita kaitkan dengan keadaan zaman sekarang, mungkin kita di dalam kehidupan tradisi kita, orang-orang Jawa, mungkin kata ulama kita bisa menyebutkan sebagai tokoh-tokoh yang paling alim. Mungkin kita sebut sebagai orang kiai, atau mungkin dalam sebutan-sebutan yang lain. Ada yang menamakan, ada cerita antara kiai itu ki itu gelar dari orang-orang yang khususnya dari Jawa, kemudian yai itu sebutan dari orang-orang wilayah Jawa Timur. Jadi karena hubungan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur itu menyatu, ceritanya itu antara ki dan yai dijadikan satu menjadi kalimat kiai. Ki itu gelar-gelar orang-orang yang tersohor di saat itu untuk wilayah Jawa Tengah. Untuk Jawa Timur menyebutkan dengan yai. Makanya untuk orang-orang yang kita sebut sebagai ulama, khususnya di wilayah-wilayah kita sebut dengan kiai.
Selanjutnya untuk munasabah, pada ayat-ayat yang lalu Allah menjelaskan perumpamaan orang beriman bagaikan orang yang melihat, dan orang kafir bagaikan orang yang buta. Juga dijelaskan tentang tugas dan fungsi Rasul bagi manusia dan balasan bagi orang-orang yang mengingkarinya karena takabur dan sombong. Pada ayat-ayat berikut ini Allah menegaskan tanda-tanda kemahaesaan dan kemahakuasaannya yang dapat disaksikan orang-orang musyrik setiap waktu. Seperti air turun dari langit yang menumbuhkan tanaman dan tumbuhan dan memberi minum sebagai berbagai binatang ternak yang sangat berguna bagi manusia. Semua itu dimaksudkan agar mereka sadar dan insaf, lalu kembali kepada kebenaran dan meninggalkan kesesatannya. Ini sebagai bentuk munasabah atau bentuk introspeksi atau muhasabah khususnya pada diri kita sendiri. Jangan sampai tanda-tanda atau ayat-ayat dari Allah itu melalaikan kita. Ayat-ayat Allah berupa air yang diturunkan dari langit kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, itu bukti bahwa Allah itu maha kuasa. Dengan tumbuh-tumbuhan tersebut, hewan-hewan makan dengan istilahnya dengan rumput-rumput tersebut atau dengan tumbuh-tumbuhan yang lain, itu hewan-hewan menjadi bisa hidup. Kemudian juga bukti kekuasaan Allah itu sebagai peringatan bagi manusia yang beriman bahwa tanda-tanda atau ayat-ayat tersebut menjadi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istilahnya dalam Al-Qur'an disebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Menjadikan orang-orang yang beriman lebih beriman dan sampai betul-betul keyakinannya, sampai hakul yakin bahwa sesungguhnya semua yang datang adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Untuk tafsir pada ayat ini, Allah menguraikan beberapa hal yang menunjukkan kesempurnaan dan kekuasaannya yang dapat dilihat manusia setiap waktu jika mereka menyadari dan menginsafi semuanya itu. Tentu mereka akan menyadari pula keesaan dan kekuasaan Allah yang maha sempurna. Di antara tanda-tanda itu atau tanda-tanda ini adalah Allah menjadikan sesuatu yang beraneka ragam macamnya, yang bersumber dari satu. Allah menurunkan hujan dari langit sehingga tanaman bisa tumbuh dan mengeluarkan buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam warnanya, rasanya, bentuk dan aromanya. Sebagaimana yang kita saksikan, buah-buahan itu warnanya ada yang kuning, merah, hijau dan sebagainya. Hal yang sama dijelaskan pula di dalam ayat yang lain dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fil ardi qita'um mutajawiratu wa jannatum min a'nabi wa zaw'u wa nahilum sinwanu wa khairum sinwan wa khairu sinwani yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya
dalam hal rasanya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Surat Ar-Ra'd ayat 3 ayat 4. Allah juga menciptakan gunung-gunung yang kelihatan seperti garis-garis, ada yang kelihatan putih, merah, dan hitam pekat. Di antara gunung-gunung itu terbentang pula jalan-jalan yang beraneka ragam pula warnanya. Menurut para saintis atau ahli sains, garis-garis berwarna pada batuan paling umum dijumpai pada jenis batuan sedimen. Batuan sedimen tersebut dari hasil pengendapan bahan yang terangkat oleh aliran air atau angin. Bahan yang diendapkan adalah butiran-butiran halus berupa pasir, debu, atau lempengan seperti hasil pelapukan batuan di tempat lain. Yang kemudian terlepas dari batuan induknya dan terangkat oleh aliran air atau tiupan angin. Tempat pengendapan bahan sedimen ini umumnya terletak pada bagian-bagian yang rendah, di mana kecepatan atau transportasi dan pengendapan sedimentasi terjadi pula mekanisme pemilihan sorting, di mana pada umumnya bahan dengan karakter fisik yang sama, misalnya dalam hal ukuran butir atau berat jenis, akan diendapkan pada lingkungan pengendapan yang sama. Proses pelapukan, pengangkatan, dan pengendapan ini berjalan terus-menerus sepanjang sejarah bumi, yang dapat memakan waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Selama proses ini berjalan, terdapat pula perubahan-perubahan baik dalam hal lingkungan, pengendapan maupun jenis bahan yang diendapkan. Sehingga pada bahan sedimen tersebut, lapisan-lapisan yang juga melukiskan urutan sejarah atau waktu pengendapan, mekanisme geologi lain yang bisa terjadi tektonik, sehingga batuan sedimen yang biasanya terbentuk di tempat-tempat yang rendah bisa dijumpai di puncak-puncak gunung. Pada puncak-puncak gunung yang tertoreh baik oleh pengkikisan maupun oleh terjadinya rekahan, lapisan-lapisan sedimen ini akan tampak ke permukaan. Setiap lapisan pada batuan sedimen dapat memiliki warna yang berbeda karena tersusun dari material yang berbeda. Perbedaan warna ini terutama dicirikan oleh perbedaan susunan mineralogisnya, misalnya mineral-mineral yang mengandung senyawa besi oksida atau hermatif berwarna merah. Mineral yang berwarna putih antara lain alumino-silika atau kaolin, mineral-mineral logam hidroksida atau geotil, brustil, diaspor, brosmid dapat memberikan berbagai warna kuning, hijau, abu-abu, hitam, merah muda. Yang berwarna bening antara lain silika atau kuarsa. Batuan atau mineral keras yang berwarna-warni biasa digosok menjadi bahan perhiasan. Untuk ayat 28 ini Allah menambahkan penjelasan lagi tentang hal-hal yang menunjukkan kesempurnaan dan kekuasaannya. Allah menciptakan binatang melata dan binatang ternak yang bermacam-macam warnanya, sekalipun berasal dari jenis yang satu. Bahkan ada binatang yang satu tetapi memiliki warna yang bermacam-macam. Maha suci Allah, pencipta alam semesta dengan sebaik-baiknya. Sejalan dengan ini firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wahtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Surat Ar-Rum ayat 22.
Demikianlah Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya seperti tersebut di atas untuk dapat diketahui secara mendalam. Hanya ulama yang benar-benar menyadari dan mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga mereka benar-benar tunduk kepada kekuasaannya dan takut kepada siksanya. Ini kalau betul-betul jadi ulama itu, karena dengan membaca ayat-ayat Allah yang tadi dijelaskan, seorang ulama atau hamba Allah akan menjadi sadar hatinya, menjadi bukti bahwa hatta yakin, keyakinannya kepada Allah itu betul-betul sampai kepada keyakinan yang tinggi. Jadi karena takutnya kepada siksa Allah, karena betul-betul takut kepada Allah karena kebesarannya. Ibnu Abbas berkata, yang dinamakan ulama ialah orang-orang yang mengetahui bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Di dalam riwayat lain, Ibnu Abbas berkata, ulama itu ialah orang yang tidak mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu apapun, yang menghalalkan yang telah dihalalkan Allah dan mengharamkan yang telah diharamkannya, menjaga perintah-perintahnya dan yakin bahwa dia akan bertemu dengannya, yang akan menghisab dan membalas semua amal perbuatan manusia. Ayat ini ditutup dengan suatu penegasan bahwa Allah Maha Perkasa mengazab orang-orang yang selalu berbuat maksiat dan bergelimang dosa, sebagaimana Dia kuasa memberi pahala kepada orang-orang yang taat kepadanya dan mengampuni dosa-dosa mereka. Maka sepatutnya manusia itu takut kepadanya. Dari ayat dalam surat Al-Fatir ayat 27 dan 28 ini, semoga kita bisa mengambil hikmah, terutama ya mohon maaf, ini ada salah satu syair dari Gus Dur yang mengatakan, Dubala kanca priya wanita, aja mung ngaji syariat bloko. Lah niki monggo kita bahas bahwa seorang ulama atau orang yang berilmu itu pengetahuannya itu tidak hanya syariat belaka atau secara lahir saja. Makanya kita berguru pada seorang ulama yang betul-betul memahami tentang syariat juga hakikatnya. Jadi tidak hanya pengetahuan secara lahir saja, tapi untuk tafsir ini kan secara syar'i, secara syariat, secara ilmu pengetahuan umum. Jadi bahasanya ilmu atau seorang yang berilmu dalam hal ini betul-betul menguasai dari segi lahir maupun segi secara batin. Jadi dari segi syariat maupun tarekatnya maupun sampai hakikatnya dan juga sampai ma'rifatnya. Jadi seorang ulama yang betul-betul bisa membimbing umatnya sebagai hamba Allah. Kalau kita kenal di lingkungan kita sebagai seorang kiai yang bisa membimbing umatnya atau masyarakatnya, yang intinya seorang kiai yang ini memang jarang bisa betul-betul membimbing umatnya dari segi tatanan lahir maupun sampai segi tatanan batin. Jadi dari syariatnya, dari tarekatnya, dari hakikatnya sampai ke makrifat ini. Jadi mari kita belajar bersama untuk lebih mengenal diri, apa itu ulama. Jadi ulama yang hakiki, ulama yang sebenarnya, ulama yang bisa menjadi warasatul anbiya. Al ulama'u warasatul anbiya. Jadi pewaris para nabi dan rasul yang betul-betul membimbing umatnya. Tidak hanya ulama syar'i saja, hanya kepentingan lahir
mungkin kepentingan politik atau kepentingan sesaat urusan dunia, tapi bisa membimbing sampai hatinya, sampai membimbing dari hakikatnya sampai makrifatnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini mungkin masih banyak kekurangan atau kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.